Sudah mulai ya? Bisa dimulai ya? Iya, dokter. Iya, dokter. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kuliah ya, pada hari ini, pada malam ini, saya menggantikan untuk kuliah Dokter Hasan ya, sindroma nefrotik. Ya, di sini sindroma nefrotik ini merupakan ini saya ambil dari slide-nya yang bimbingan dengan saya ya, kemarin itu dengan koas yang bimbingan dengan saya. Sindroma nefrotik itu merupakan salah satu manifestasi klinik glomurulonefritis yang ditandai dengan gejala-gejalanya itu adalah udem anasarka ya, bengkak seluruh tubuh. Tetapi pada awal-awalnya sindroma nefrotik ini bengkak pada udem pretebial ya, pada kelopak mata. Jadi pada pagi hari karena pasien bengkak, kemudian lama-lama dia udemnya di seluruh tubuh anasarka. Kemudian dapat ditemukan proteinuria masif lebih dari sama dengan 3,5 gram per hari. Kemudian hipoalbuminemia kurang dari 3,5 gram per desiliter. Kemudian hiperkolesterolemia dan lipiduria. Ini kriteria dari sindroma nefrotik ya. Pada proses awal, sindroma nefrotik itu bisa saja ringan, bisa saja hanya gejala-gejala, tidak semua gejala dia timbul ya. Tetapi dalam pemeriksaan selanjutnya kita harus periksa itu kriteria sindroma nefrotik ini. Next. Nah, jadi etiologi dan klasifikasi sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini dibagi menjadi etiologinya dua ya. Jadi primer dan sekunder. Nah, yang primer itu adanya glomerulonefritis lesi minimal. Ini tipe-tipenya ya, tipe-tipe sindroma nefrotik itu ada glomerulonefritis primer dan glomerulonefritis sekunder. Jadi kalau glomerulonefritis primer itu GN lesi minimal. Ini yang sering banyak terdapat lesi minimal yang dengan kortikosteroid dia bagus pengobatannya. Kemudian glomerulosklerosis vokal, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membranoproliferatif dan glomerulonefritis proliferatif lainnya. Nah, untuk membedakan glomerulonefritis primer ini masing-masing ini kita melakukan biopsi ginjal ya untuk pastinya ya tipe apa ini dari glomerulonefritisnya. Kemudian kalau sekunder, nah pada pasien-pasien sindroma nefrotik dengan etiologinya glomerulonefritis sekunder, maka kita harus menanyakan riwayat infeksi dari pasien, apakah terkena hepatitis, sifilis, malaria, TB, SIV ya, kemudian adakah keganasan ya, kemudian penyakit jaringan penghubung, mixed connective tissue disease ya, connective tissue disease seperti SLE, artritis reumatoid atau MCTD ya. Kemudian SN sendiri dapat disebabkan oleh efek obat dan toksin antara lain obat antiinflamasi non-steroid, ya kemudian probenesid, heroin dan lain-lain. Kemudian yang dapat menyebabkan lagi SN adalah penyakit-penyakit seperti DM, ya. Kemudian bisa juga dari terkena sengatan lebah, jadi juga bisa sindroma nefrotik juga ya. Jadi dalam anamnesis pada pasien kita harus menanyakan riwayat-riwayat penyakit ini pada pasien ya. Next. Ini patofisiologi dari sindrom nefrotik. Patofisiologinya itu adanya proteinuria. Jadi kalian harus tahu proteinuria, kenapa terjadi proteinuria, kenapa terjadi hipoalbumin, kenapa terjadi edema ya. Proteinuria ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler terhadap protein akibat adanya kerusakan dari membran glomerulus ya. Jadi akhirnya terjadi proteinuria. Proteinuria masif itu akan mempengaruhi tekanan onkotik plasma sehingga akan menyebabkan hipoalbuminemia. Kemudian udem. Nah, kalian juga harus tahu patofisiologi udem pada penyakit-penyakit sindrom nefrotik atau patofisiologi udem pada sirosis hepatis ya, patofisiologi udem pada gagal jantung ya. Ini kan berbeda-beda. Udem. Nah, teorinya itu ada underpill dan teori overpill. Kalau udem yang terjadi pada sindrom nefrotik, kalau kita lihat dari teori underpill,
itu dikarenakan hipoalbuminemia ini menyebabkan penurunan dari tekanan onkotik plasma sehingga cairan bergeser dari intravaskuler ke jaringan interstisium dan terjadilah udem. Nah, kalau teori overfill itu kenapa? Terjadinya pada pasien SN terjadi retensi natrium oleh ginjal yang menyebabkan cairan ekstravaskuler meningkat sehingga terjadilah udem, ya. Kemudian next. Selanjutnya, Dek. Slide selanjutnya. Slide, Dek. Slide selanjutnya, dengar nggak, Dek? Halo? Ini dokter. Halo, Dek. Iya dokter. Slide selanjutnya, jelas nggak suara saya? Jelas dokter. Ya, slide selanjutnya, Dek. Slide selanjutnya. Tadi jelas ya? Ya. Nah, ini juga ini ya, lanjutannya ya, dari patofisiologinya yang menyebabkan proteinuria, permeabilitas glomerulurnya meningkat, terjadilah proteinuria, hipoalbumin. Kemudian akan mempengaruhi tekanan onkotik plasma menurun. Sehingga terjadi hipopolum, sehingga terjadi aktif renin-angiotensin, vasokonstriksi dan hipertensi. Kemudian tapi tidak semua ya, tidak semua sindroma nefrotik ini hipertensi ya. Ada yang kita namakan sindroma nefritik, itu bukan salah ketik nefrotik dengan nefritik, beda. Sindroma nefritik ini biasa dijumpai adanya hipertensi pada pasien-pasien sindroma nefritik ya. Hematuri juga ya pada pasien sindroma nefritik. Kemudian next. Selanjutnya. Nah, bagaimana nih manifestasi klinik sindrom nefrotik ya? Manifestasi klinik sindrom nefrotik ini kita lihat dari anamnesis ya. Kalau misalnya bagaimana klinis sindrom nefrotik, kita harus berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, dari anamnesisnya itu coba next deh. Dari anamnesis, slide selanjutnya deh, slide selanjutnya. Dari anamnesis, nah kita harus menanyakan, adakah pertama dia mengeluh bengkak, ya, pasti bengkak seluruh tubuh. Kamu harus menanyakan, bengkaknya itu pertama kali di mana, ya, apa di pagi hari, di kelopak mata. Kalau kelopak mata bangun tidur, sembab biasanya. Kemudian nanti setelah berapa lama dia kembali normal. Nah, kita harus tanyakan bengkaknya di mana dulu karena beda. Nah, kalau misalnya bengkak pada gangguan-gangguan hati biasanya dimulai dari abdomen ya. Kalau udem pada gangguan-gangguan jantung biasanya dimulai di tungkai ya, udem pretebial. Nah, selain kita nanyakan udemnya, bengkaknya, kemudian kita tanya ada enggak keluhan-keluhan yang lain ya, keluhan-keluhan lain seperti mual, muntah, ya, nafsu makannya bagaimana, kemudian bagaimanakah buang air besar dan buang air kecilnya lancar apa enggak. Nah, kalau misalkan pada pasien-pasien sindroma nefrotik, biasanya itu urinnya itu berbusa, ya. Kita harus tanya bagaimana buang air kecilnya, apakah berbusa apa tidak, ya. Ada harus ditanya. Jadi lebih spesifik dulu menanyakan udem dan gejala-gejala lainnya. Baru selanjutnya kita menanyakan anamnesis penggunaan obat ada apa tidak. Kemudian pernah tidak menderita infeksi dan riwayat penyakit lainnya, ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita menemukan udem pada daerah kelopak mata, ya. Pertama-pertama, tetapi nanti kalau sudah udem anasarka ya semuanya dari dia bisa asites, bisa udem pretebial ya. Kemudian perubahan warna kulit menjadi putih ini jarang juga sih ya. Yang khas pada sindroma nefrotik pasti kalian akan tahu tuh ini udem pada seluruh tubuh. Ini biasanya pada anak-anak juga sering dijumpai ya. Pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan adalah pertama adalah darah rutin. Darah rutin itu harus pasti ya. Darah rutin, kemudian kimia darah. Kimia darah yang kita
lakukan. Yang spesifik untuk sindroma nefrotik adalah albumin ya. Kemudian protein total, albumin, globulin, kemudian kolesterolnya, propilipidnya kita periksa. Kemudian kita periksa yang penting gula darah juga kita harus periksa ya, karena kan penyebabnya bisa juga sekunder dari diabetes, jadi harus periksa gula darahnya ya. Kemudian kita periksa juga fungsi hati SGOT SGPT juga diperiksa. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, urin rutin. Nah, di urin rutin itu kita nanti akan bisa melihat adanya proteinuria atau tidak, ya. Bisa kalau misalnya kuantitatif dia bisa positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Ya, kalau kualitatif nanti ada jumlahnya ya. Kemudian biopsi ginjal, tapi untuk senter-senter tertentu kita tidak bisa melakukan biopsi ginjal, tapi kalau kalian dengan pemeriksaan fisik, anamnesis pemeriksaan fisik ditambah dengan pemeriksaan penunjang, diharapkan mampu untuk mendiagnosa sindroma nefrotik. USG ginjal, USG renal terdapat tanda-tanda glomerulonefritis kronik, tapi untuk awal-awal sindroma nefrotik USG-nya bisa normal. Fungsi ginjal, nah juga tuh ureum kreatinin juga harus diperiksa ya. Pada awal-awal sindroma nefrotik, ureum kreatinin normal, ya. Dan sindroma nefrotik ini bisa berkembang nantinya menjadi gagal ginjal kronik atau CKD, ya. Jadi itu harus kita pantau terus. Selanjutnya. Next, Dek. Selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Halo, Dek. Nah, dengar nggak, Dek? Halo? Dengar, dokter. Dek? Halo? Halo, iya, Dengar dokter. nggak apa yang saya jelaskan? Kedengaran, dokter. Kedengaran, dokter. Oh, iya ya. Nah, kemudian iya ya. Jadi tadi udah ngerti ya. Simple sebenarnya. Kalau kamu ketemu pasien sindroma nefrotik ini pasti kamu jelas. Oh, ini SN ini ya. Sindroma nefrotik. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, labor itu apa namanya KAS sindroma nefrotik. Apalagi nanti kalau kamu sudah koas bagian anak, ini banyak ditemukan SN ya. Penata-laksanaan sindroma nefrotik itu terdiri dari pengobatan spesifik. Pengobatan spesifik ini maksudnya ditujukan terhadap penyakit dasarnya. Dan pengobatan non-spesifik. Apa pengobatan non-spesifiknya? Adalah untuk mengurangi proteinurianya, ya, untuk mengontrol UDEM dan mengobati komplikasi-komplikasi dari SN-nya. Tata laksananya yang non farmakologis adalah diet, pembatasan asupan protein ya. Kenapa? Karena terjadi proteinuria, maka untuk mengurangi proteinurianya, maka asupan proteinnya 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian apabila fungsi ginjal menurun, kan dia nanti lama-kelamaan bisa menjadi CKD. Nah, asupan proteinnya diturunkan menjadi 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Diet rendah garam, natrium kurang dari 2 gram per hari, rendah lemak jenuh, serta rendah kolesterol. Next. Selanjutnya. Nah, tata laksana farmakologis. Ya, untuk UDEM yang hebat, UDEM anasarka yang hebat, itu kita dapat memberikan furosemid, ya 1,2 mg per kilogram berat badan intravena. Nah, kemudian apabila terjadi hipoalbumin, dapat kita berikan albumin, tapi sebaiknya jangan dulu kita berikan albumin karena kan prosesnya itu kan kebocoran dari protein, ya. Percuma kita berikan albumin. Jadi kita harus memberikan terapi yang lain dulu. Kemudian kombinasi diuretik. Nah, untuk retensi natriumnya tadi ya, karena teori overfill tadi adanya terjadinya retensi natrium, kita dapat berikan loop diuretik ya, loop diuretik dan tiazid. Kemudian untuk anti proteinurianya dan anti hipertensi, tapi apabila pasiennya tidak hipertensi, tidak masalah kita berikan
penghambat S inhibitor seperti captopril ya, atau ARB, golongan ARB, atau ada jurnal yang menyatakan bahwa kombinasi S inhibitor, penghambat S inhibitor dan ARB seperti kandesartan, losartan dan lain-lain itu dikombinasikan dengan penghambat S inhibitor itu lebih bagus untuk anti protein nurianya ya. Nah, karena terjadinya hiperkolesterolemia pada pasien-pasien sindroma nefrotik, maka kita berikan obat penurun lemak golongan statin seperti simvastatin, pravastatin, dan lovastatin ya dan lain-lainnya. Ini untuk menurunkan kolesterol LDL, trigliserid dan meningkatkan kolesterol HDL. Selain itu, untuk pasien-pasien sindroma nefrotik kita berikan kortikosteroid ya. Ini apa yang kita berikan bisa golongan glukokortikoid seperti prednisolon dan metilprednisolon. Tujuannya adalah untuk mengurangi respon peradangan dan menekan terjadinya imunitas. Dan untuk kortikosteroid ini untuk golongan yang lesi minimal ini responnya cepat. Kalau kita perbaikannya kita berikan dengan kortikosteroid ya. Selanjutnya next. Slide selanjutnya, Dek. Slide. Halo, Dek. Slide selanjutnya. Sudah, dokter. Oh, ya. Nah, untuk SN yang dengan penyebab primer, nah tata laksananya tergantung pada etiologi masing-masing. Tetapi hambatannya adalah kalau kita mau mengetahui jenis SN menurut etiologinya, maka kita harus melakukan biopsi ginjal ya, yang tidak semua center ada. Jadi kalau glomerulus focal segmental prednisonnya juga kita diberikan selama 4 minggu atau sampai remisi komplit tercapai. Remisi komplit ini dengan klinisnya juga sudah mulai tidak ada. Kemudian kita harus pasien-pasien dengan SN ini harus kita follow up setiap datang, kita cek urin rutinnya masih ada nggak protein urinnya ya. Jangan lupa untuk lakukan tapering off kortikosteroid karena mengingat bahwa efek kortikosteroid yang bermacam-macam ya. Kemudian glomerulonefritis membranosa juga dengan kortikosteroid, tetapi ada juga dengan terapi yang lain seperti siklofosfamid atau klorambusil ya. Nah, di sini yang sering adalah glomerulonefritis lesi minimal ya. Prednison atau prednisolonnya itu diberikan maksimal 80 mg atau 2 mg per kilogram berat badan per 2 hari atau per hari. Bisa diberikan. Nah, diberikan selama 4 minggu dulu. Kita lihat bagaimana klinis dari pasien, bagaimana protein urinnya masih menetap apa tidak ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita tapering off. Tapering off itu artinya apa? Tapering off itu dikurangi dosisnya, ya. Bisa 10% dikurangi per 2 minggu. Kalau misalnya sudah stabil 4 minggu, bisa kita kurangi 10% dosis awal per 2 minggu. Kemudian ada juga glomerulonefritis membranoliferatif, juga bisa diberikan dengan kortikosteroid dosis rendah. Ditambah dengan sikloplospasmid oral atau MFF ya, mycophenolate mofetil oral. Ini apabila tidak respon terhadap kortikosteroid ya. Selanjutnya. Nah, komplikasinya yang harus kita perhatikan adalah komplikasi daripada sindroma nefrotik ya. Ada hiperlipidemia ya pasti, keseimbangan nitrogennya pasti, gangguan fungsi ginjal pada awal-awal itu tidak terdapat gangguan fungsi ginjal, urea kreatininnya masih dalam batas normal, tapi lambat laun harus kita perhatikan karena bisa ke arah menetap menjadi CKD ya. Kemudian komplikasi infeksi, metabolisme kalsium dan tulang, serta hiperkoagulasi. Ya, pada pasien-pasien SN ini sering kita dapatkan tromboli pena ya, DVT ya, deep vein thrombosis ya. Jadi harus kita kenapa bisa terjadi hiperkoagulasi karena faktor-faktor koagulan ya. Karena faktor-faktor
faktor-faktor ekstrinsik dan intrinsik dari koagulasinya itu berpengaruh. Jadi pada pasien-pasien ini harus kita periksa juga faal hemostasisnya ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana selanjutnya kan edukasi. Setelah semua kita mendiagnosis, diagnosa, edukasi terhadap pasien. Menjelaskan bahwa penyakitnya apa itu sindroma nefrotik, memantau penyembuhan penyakit pasien secara rutin. Kemudian menjelaskan bahwa pasien mengkonsumsi obat dalam jangka lama dan minum obatnya harus teratur, karena kalau nggak teratur dia akan relapse kembali SN-nya, ya. Kemudian batasi minum air, hindari makanan berlemak jenuh, tinggi protein dan garam berlebih, kemudian segera kembali berobat apabila terdapat keluhan. Ya, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti udah mengetahui teorinya, nanti kalian koas, maka pasti kalian akan tahu, oh ini kemungkinan sindroma nefrotik. Pasien kebanyakan datang dengan sudah bengkak seluruh tubuh ya. Kalau hanya bengkak-bengkak kemudian pretibial biasanya pasien belum datang ya, atau masalah dengan kencingnya. Ya, jadi yang pertama-tama adalah kalau kalian ditanya mengenai bagaimana, misalnya soalnya bagaimana diagnosa dari sindroma nefrotik. Diagnosa dari sindroma nefrotik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, itu jawabannya ya. Dari anamnesis, bagaimana udemnya itu di mana dulu, kemudian apa namanya udemnya dimulai dari misalnya pretebial, apa namanya udem pretebial pada pagi hari, kemudian menghilang, kemudian lama-lama udem seluruh tubuh. Ditanya bagaimana, tadi anamnesis tadi yang saya jelaskan, bagaimana buang air kecilnya, apakah ada masalah, ya. Kemudian adakah riwayat-riwayat penyakit-penyakitnya, kemudian riwayat infeksi, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penggunaan obat, ya. Penggunaan obat, kita harus cari etiologi sekunder. Ya, etiologi sekunder dari SN harus kita tanyakan. Ini nanti OSCE itu sistemnya kayak gini. Kemudian dari anamnesis kamu sudah jelaskan, karena kan kalau misalnya kita berlatih soal OSCE untuk sindroma nefrotik, pasti ada kata kuncinya. Pasien datang dengan bengkak kelopak mata atau bengkak seluruh tubuh. Nah, kamu harus tahu. Kemudian pemeriksaan fisik. Nih ya, kalau misalnya nanti kita soal OC ya, pemeriksaan fisik, apa saja yang diharap pemeriksaan fisik kamu lah dari UDM palpebra ya. Kemudian UDM anasarka, gimana kamu jelaskan gimana paru dan jantungnya. Kalau tidak ada komorbid lain biasanya normal ya. Ada hepar, ada apa namanya abdomennya gimana. Biasanya ada asites. Kalau sudah UDM anasarka, bagaimana pemeriksaan sitting dullness ya. Kemudian apakah asitesnya apa namanya tidak bisa diperiksa dengan maka harus dilakukan undulasi, pemeriksaan undulasi ya. Kemudian ada udem pretebial ya. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang labor, apa yang harus diperiksa, darah rutin ya. Kemudian profil lipid, protein total, albumin ya, globulin, kemudian kita periksa gula darah ya, kita periksa urium kreatininnya apakah sudah mempengaruhi fungsi ginjalnya, kemudian kita periksa urin rutin, kita mau lihat proteinuria ya. Kemudian kalau protein 24 jam kita ada pemeriksaan SBAS namanya ya, SBAS ya. Kemudian periksalah untuk pasien sindroma nefrotik ini USG boleh, USG abdomen ya, apabila ada center apa namanya di center pendidikannya ada biopsi ginjal, bisa kita sarankan untuk biopsi ginjal ya. Kemudian apabila ada komorbid hipertensi atau gula diabetes dan lain-lain, kamu bisa periksa EKG ya. Kemudian kalau misalnya hipertensi lama, bisa kamu lihat foto rongsen torak apakah ada kardiomegali apa tidak ya. Nah, kemudian sudah pemeriksaan penunjang,
nanti adalah diagnosis. Diagnosanya bisa kamu sindroma nefrotik. Diagnosa banding apa? Sindroma nefritik. Pada pasien-pasien sindroma nefritik bisa kamu diagnosa banding dengan apa yang udah Manasarka? Bisa kamu diagnosa banding dengan malnutrisi ya, pasien-pasien yang apa namanya UDEM seluruh tubuh kan malnutrisi juga bisa tuh. Kemudian sirosis hepatis juga bisa dengan asitas yang besar dengan sirosis hepatis. Atau sindroma nefrotik kamu DD dengan sindroma nefritik. Bedanya apa sindroma nefrotik dengan sindroma nefritik? Kalau sindroma nefritik ini ada hipertensi, ada hematuri ya, kamu bisa mendede dengan sindroma nefritik. Kemudian setelah itu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosis. Diagnosa banding ya, kemudian pengobatan tadi ya. Pada dasarnya ini rangkuman ya, pada dasarnya pengobatan adalah untuk spesifik dan non spesifik. Spesifik untuk penyakitnya apa? Kita harus dietnya bagaimana ya, kemudian obat-obat penurun kolesterol, obat untuk anti proteinurianya kita kasih ya. Kemudian kortikosteroid, kemudian pengobatan simptomatik lainnya. Apabila DM ya dia kasih obat diabetesnya, hipertensinya, ya. Kemudian edukasi. Nah, ini edukasinya bahwa pasien harus mengonsumsi obat dalam jangka waktu lama dan diharapkan minum obat dengan teratur dan yang selain yang tadi batasi minum air, hindari makan berlemak, hindari garam berlebih ya. Edukasinya harus jelas pada pasien-pasien ini karena pasien-pasien ini berobat dalam jangka waktu yang lama, ya. Selanjutnya, next. Nah, prognosis. Prognosis pasien dengan sindroma nefrotik yang mendapatkan terapi secara umum baik tergantung pada penyebabnya, usia, dan respon terhadap terapi. Pada anak itu dengan SN biasanya memiliki prognosis yang baik, ya. Pada orang dewasa dengan usia lebih dari 30 tahun itu lebih memiliki resiko dari gagal ginjal, ya. Next. Ya, selanjutnya, Dek. Sudah selesai ya? Sudah habis, dokter. Nah, ini ya, sudah ya. Jadi kalian harus ini ya, jelas ya, nanti kamu baca lagi ya tentang sindroma nefrotik. Tadi kan udah saya review lagi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian dari diagnosis, diagnosa bandingnya, ya, dari penata laksanaan edukasi. Ya, jadi kamu harus tahu nanti kalau misalnya ada pasien datang dengan OC nanti dengan soal sindroma nefrotik, kamu harus menguasai ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Dek? Maaf dokter, izin bertanya. Ya. Untuk hipoalbuminemia tuh itu dikatakan hipoalbuminemia jika kurang dari 3,5 atau kurang dari 2,5 dokter. Soalnya 3,5 kalau di awal buku, Dek. Oh, 3,5. Kamu bacanya di mana? Kalau di buku ajar itu 3,5. Oh ya, soalnya tadi di awal PPT itu 3,5, terus di pertengahan PPT disebutkan lagi itu gitu kurang ya? dari 2,5 dokter. 3,5 ya, 3,5. Iya, dokter. Oh, itu hipoalbumin. Kalau hipoalbumin yang pemerluan terapi yang 2,5 kita kasih koreksi albumin. Cuman tidak berpengaruh koreksi albumin karena kan memang sudah bocor kan. Jadi pasti proteinnya pasti keluar. Jadi jangan dulu kita kasih albumin. Itu kurang dari 2,5 kalau misalnya nanti gejalanya kriterianya itu kurang dari 3,5, tetapi untuk pemberian albumin di bawah 2,5 gitu ya. Tetapi sebaiknya jangan diberikan dulu, kita harus terapi yang lain dulu ya. Ngerti ya? Iya. Kriterianya di bawah 3,5, tetapi untuk pemberian albuminnya di bawah 2,5. Tetapi untuk jurnal mengatakan sebaiknya jangan dulu diberikan albumin karena percuma ya. Ada lagi? Kemudian dokter, untuk proteinuria masif itu ada literatur yang mengatakan lebih dari 40 mg per meter kuadrat per jam, dokter. Apakah sama dengan
yang tadi disebutkan bahwa lebih dari 3,5 gram per hari, dokter? 3,5 gram per desiliter. Oh, baik, dokter. Lebih dari 3,5 gram. Ya. Baik, dokter. Sebenarnya itu kalau misalnya nanti kamu di di labor yang biasa, nggak bisa 3,5 gram, 2,5 gram, pasti cuman ada proteinurianya positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, ya. Nanti kamu baca penyetaraannya ya. Kamu lihat penyetaraannya. Protein 1 itu setara dengan berapa kuantitatifnya, ya. Protein plus 2 setara dengan apa? Selama ini di labor kecuali SBAS deh, pemeriksaan SBAS ya. Pemeriksaan SBAS itu pemeriksaan protein urin kuantitatif 24 jam ya. Jadi selama 24 jam urinnya ditampung. Cuma sudah jarang itu dilakukan untuk pemeriksaan SBAS ini. Nah, itu nanti bisa tuh datanya kuantitatif. Ya, kalau selama ini labor hanya kualitatif, protein positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 ya. Nah, ada lagi nggak? Dokter, saya ingin bertanya. Ada lagi yang lain? Dokter, dokter saya ingin bertanya. Ya. Untuk farmakoterapinya untuk edema tadi ditulis untuk diberikan furosemid. Misalnya kalau pasiennya ada alergi terhadap golongan sulfa, apakah bisa diganti dengan obat yang lainnya, dokter? Enggak tuh, tidak furosemid, jarang menyebabkan alergi furosemid. Furosemid enggak, itu bukan golongan sulfa. Furosemid itu loop diuretik, Dek. Furosemid itu termasuk loop diuretik, ya. Furosemid itu enggak alergi, enggak. Furosemid enggak pernah selama saya menangani pasien yang diberikan furosemid, enggak ada yang alergi furosemid. Nah, untuk pemberian furosemid kamu harus pantau apa? Urin outputnya, kamu harus pantau apa lagi? Kaliumnya biasanya rendah ya kalau kita, jadi harus kita cek elektrolit ya, harus elektrolit. Cek elektrolit kalau pemberian furosemid berkepanjangan ya. Baik, jadi enggak furosemid bukan golongan sulfa, golongan loop diuretik itu. Ya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, dokter baca izin, lagi ya. dokter izin bertanya, dokter. Ya, Biasanya apa kalau deh? di klinik-klinik itu nefrotik itu pas anamnesis biasanya diketahui etiologinya karena apa, dokter? Soalnya kalau infeksi dan hepatitis. Kenapa deh? Ulangi lagi. Biasanya kalau di klinik itu sindrom nefrotik itu disebabkan oleh apa, dokter? Kalau infeksi misalnya streptokokus kan jadinya GENAPS. Terus kalau hepatitis itu misalnya nyebabin dia hipoalbuminemia. Tapi kalau biasanya di klinik-klinik anak itu karena apa ya, dokter? Kalau di klinik di anak, Dek, tapi ini penyakit dalam saya ya. Kalau di anak, setahu saya itu etiologinya kebanyakan lesi minimal. Tapi kalau misalnya etiologi pasti kan tadi sudah diberikan mesti biopsi ginjal ya. Tetapi kalau SN ini sebenarnya kita tanya riwayat ada infeksi apa tidak. Tapi kalau misalnya sudah mengarah dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya sudah bisa memenuhi untuk SN, ya kita terapi SN. Untuk etiologinya susah kita cari penyebabnya. Apalagi untuk yang tipe-tipe yang membranoproliferatif, lesi minimal, ya, membranosa, itu harus ada biopsi ginjal. Jadi kalau misalnya di klinik kalau kita nanti jadi klinisi, kita lihat dari anamnesis, ya kita tanya aja riwayat ada penyakit apa ini kemungkinan misalkan ada infeksi hepatitis, apa kemungkinan dari sini, tapi untuk membuktikannya susah. Ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, nah sudah confirm dengan SN, kita terapi dengan sindroma nefrotik ya. Baik, gitu terima ya. kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada pertanyaan, baca ya. Baca lagi ya. Karena sekarang susah ya, apa namanya, untuk tatap muka susah, koas juga susah. Koas juga dengan pandemi COVID ini jarang berinteraksi dengan pasien ya. Jadi transfer ilmunya juga susah kami ya. Jadi percuma, koas juga Zoom kayak gini juga susah lah. Orang preklinik aja kamu Zoom. Koas Zoom lagi. Dapat ilmunya dari mana kan, tapi gimana lagi karena situasi begini ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, mohon doanya untuk Dokter Hasan ya, Dek. Halo, Dek. Baik, dokter. Dek. Baik, Dokter, amin. Halo, mohon doanya untuk Dokter Baik, Hasan dokter. ya. Semoga diberi kesembuhan ya. Sama dokter-dokter yang lain ya, yang ini ya. Amin. Amin. Kalian pasti tahu lah ya, sudah dengar beritanya ya. Jadi mohon doa-doanya semua untuk guru-guru kita ya. Untuk teman-teman kita yang di garda terdepan ya. Kamu juga jangan kelayapan ya. Protokol kesehatan dipakai ya. Jangan mentang-mentang libur kelayapan ke mall ya. Oke, Dek. Baik, dokter. Ya udah. Baik, Dokter. Belajar yang rajin ya. Iya, Dokter. Ya, dokter. Terima Ya, kasih. oke deh. Ya demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, Dokter. Makasih dokter. Terima kasih, Dokter. Dokter. Ya.